relevan ya. Ingat, kita posisinya adalah YouTuber, bukan videographer ya. YouTuber tidak harus profesional. Yang terpenting nilai atau pesan di dalam video kita mudah dimengerti oleh penonton kita ya. Jadi tidak harus wah, karena kita bukan mau berlomba. Ingat, tujuan kita belajar bersama bukan untuk bersaing, bukan untuk berlomba-lomba banyak-banyakan video, apalagi bagus-bagusan video, banyak-banyakan subscriber, apalagi banyak-banyakan hasil. Gak ada. Di dalam Pak Hari kita belajar bukan untuk bertarung atau bersaing, tapi sama-sama kita adalah menjadi pejuang keluarga ya. Pejuang rupiah, pejuang dolar kita di sini. Kemudian untuk edit thumbnail bisa kita menggunakan Canva. Silahkan di-download menggunakan versi desktop juga ada. Photoshop silahkan, Corel Draw juga boleh silahkan. Sesuaikan dengan kemampuannya dulu. Ingat, lakukan yang sesuai kemampuan. Jangan malah masih harus mau mengerjakan YouTube, Mas saya masih nunggu laptop dulu. Gak usah, gunakan handphone aja dulu ya. CapCut Windows juga bisa, silakan. Kemudian setelah mengetahui cara kerja, apa yang harus dilakukan sekarang? Ya. Jadi untuk praktek di Tapen atau di sini kita mengawali dari membuat Gmail dan channel YouTube. Seharusnya yang membuat Gmail dan channel YouTube ini dilakukan di rumah pada poin berapa kemarin? Poin 4, 5, 6? 5. Poin 5. Jadi nanti ketika di rumah, ketika sudah mulai benar-benar santai dan ingin memulainya, maka awali dari langkah pertama, ide konten. Siapkan kopi, rokok, simpan goreng, mikir apa ya? Dicek, kira-kira ini filternya abadi enggak ya? Pakai modal enggak ya? Ini butuh keahlian khusus enggak ya? Tulis hasilnya. Nanti setelah hasil dari 5 filter, misalkan dapat 10 ide, urutkan mana kira-kiranya yang paling gampang. Ambil 2 saja dulu maksimal. 1 lebih baik. Yang paling gampang. Ini kayaknya saya bisa, perangkat saya bisa, dan cara cari bahannya pun saya bisa ini. Nah, alat editnya pun saya ini cukup pakai HP kayaknya. Nah, sehingga menentukan, belajari bagaimana cara produksinya, baru buat Gmail dan channelnya. Nah, ketika membuat yang poin 5 di rumah, hari ini kita praktekkan di sini dulu, sehingga dia tidak lupa. Nanti kalau yang memang membuat Gmail suka lupa, silakan cari tutorialnya di YouTube, sangat banyak. Karena ini ilmu hanyalah ilmu teknis. Ilmu teknis hanya perlu diingat, bukan dipahami. 2 hari kemarin kita memang benar-benar belajar bagaimana memahami mekanisme dan cara kerja YouTube, bahkan cara kerja kita untuk menjadi seorang kreator atau menjadi YouTuber yang memiliki tujuan menjadi mitra YouTube atau mencari cuan ya. Lalu hari ini kita belajar ilmu teknisnya. Ilmu teknis di sini bukan dipahami, tapi diingat. Cara buat Gmail, cara buat channel ini hanya perlu diingat saja, bukan dipahami. Kalaupun ada yang pelupa, silakan dicatat ataupun direkam layar, daripada handphonenya. Kemudian nanti juga kita akan belajar membuat video sesuai ide konten yang teman-teman pilih ya. Dan nomor 3, besok kita akan belajar bagaimana cara mengupload atau menjual dan serta bagaimana optimasinya, memberi judul, memberi thumbnail, memberi deskripsi, mungkin menambahkan subtitle atau mungkin menambahkan tagnya. Nah, di sini juga adalah salah satu pelajaran teknis. Besok kita belajar, termasuk bagaimana menjual, baik itu secara short, secara reguler, secara live streaming, juga kita akan belajar besok. Dan juga setelah itu baru kita belajar bagaimana mengevaluasi channel. Nah, ini yang akan kita pelajari ya. Sekarang kita mulai dari langkah awal dulu, yaitu membuat Gmail dan channel YouTube. Sudah siap praktek sekarang? Oke. Jadi pertama kita awali dengan membuat Gmail.
Ini tidak wajib, ingat teman-teman ya. Yang dibuat di praktek di sini bukan berarti yang akan nanti akan menjadi ladang atau menjadi toyol seterusnya. Tidak. Ini hanyalah praktek ya. Tidak wajib di mana yang dibuat di sini akan menghasilkan, atau mungkin teman-teman berharap yang dibuat hari ini akan menjadikan sebuah kekayaan besar. Jangan. Ingat, ini hanyalah praktek, contoh cara membuatnya. Nanti teman-teman untuk dijadikan yang lebih maksimal, silakan di rumah masing-masing, nggak masalah. Jadi praktek buat videonya di sini hanyalah praktek. Untuk maksimal kerjanya di rumah masing-masing, silakan. Supaya tidak lupa di rumah, maka maksimalkan selama praktek. Sekarang saya lanjutkan untuk membuat Gmail dulu. Ya. Pelajaran membuat Gmail. Mohon maaf kalau teman-teman sudah ada yang paham. Jadi sekalian kita buat dari nol ya. Kita dari nol bagi yang masih belum paham. Dan yang belum paham jangan berputus asa, aduh kayaknya saya nggak bisa. Jangan. Karena kita belum terbiasa aja. Membuat Gmail ya. Membuat Gmail itu ada dua cara. Gmail ya. Ada dua cara. Yang pertama bisa menggunakan cara aplikasi APK ya, menggunakan dari handphone, dari aplikasi yang namanya Gmail. Yang kedua bisa menggunakan versi website. Mungkin teman-teman yang menggunakan daripada laptop atau PC nantinya. APK dan website ini caranya memang berbeda tapi tujuannya sama. Dan tidak ada perbedaan dari segi performa. Ya, tidak ada perbedaan. Saya awali dengan cara menggunakan APK dulu ya. Pastikan teman-teman kalau membuat Gmail dari APK, pastikan yang pertama sudah memiliki handphone dulu ya. Sudah punya handphone, baru buka aplikasi namanya Gmail namanya ya. Bentuknya seperti ini. Biasanya kita mencari Gmail ini dikelompokkan. Kalau handphone kita biasanya di folder Google. Klik, lalu ada Gmail nanti. Ya, diperhatikan dulu prakteknya sebentar lagi. Jadi ketika sudah buka Gmail, kemudian kita akan menemukan di atas ya, pojok kanan atas di sini nanti ada profilnya ya. Nah, koneksi kurang bagus. Nah, jadi di sini ada profilnya. Klik profilnya, lalu akan menemukan scrolling ke bawah untuk menambahkan. Nah, ini tambah akun lainnya. Ini kalau dari aplikasi. Klik tambah akun lainnya. Dan kita untuk apa? Apakah untuk kebutuhan Google atau Outlook atau Hotmail atau Yahoo atau Office? Karena tujuannya adalah untuk membuat YouTube, itu kita harus memilih produknya Google. Klik Google. Nah, pilih yang Google. Kemudian kita akan diarahkan untuk membuka kunci layar kita. Ya, biasanya kita dikunci. Nah, kemudian kita diarahkan untuk ke menu seperti ini. Masukkan email kalau memang kita sudah punya email, atau kita klik buat akun. Di sini ada klik menu buat akun. Di klik buat akun ada dua pilihan. Ada untuk pribadi saya, ada untuk kerja atau bisnis saya. Yang mana yang dipilih Mas? Kalau untuk tujuannya perorangan, bukan organisasi atau sebuah kantor, maka pilih yang pribadi saja ya. Karena untuk kebutuhan pribadi. Kemudian nama depan dan nama belakang. Kalau nantinya teman-teman memang ingin menggunakan verifikasi KTP dengan fitur lanjutan di channel nomor 3 menggunakan KTP, maka saran saya nama depan ini sesuai dengan KTP. Kalaupun hanya menggunakan wajah, bebas, ngawur, namanya nggak ada masalah. Misalkan di sini kita kasih nama Imam Ganteng ya kan. Nah, klik selanjutnya ya. Jadi kalau ini nggak usah diingat ya, klik selanjutnya. Yang perlu diingat itu nanti adalah alamatnya. Silakan sesuaikan tanggal lahirnya. Mau ngawur juga boleh, silakan. Cuma saran saya, kalau mau fix, mau bagus untuk kedepannya, pakai tanggal lahir yang sesuai identitas. Kebetulan lahir tahun 2000.
Kemudian pilih wanita, pria, tidak ingin diberitahu, atau teman-teman mau pilih custom silakan. Tulang lunak misalkan. Klik selanjutnya. Nah, kita akan diarahkan untuk membuat alamat Gmail kita. Nah, membuat alamat Gmail di sini, ya, ini kita yang harus dicatat. Contoh, saya ingin membuat namanya imamjanuar@gmail.com. imamjanuar@gmail.com. Nah, sudah ada warna merahnya. Nama pengguna tersebut telah digunakan. Coba yang lain. Artinya nama ini sudah ada yang pakai. Maka kita gunakan yang berbeda. Mungkin ditambahi dengan angka Imam Januar atau Imam Januar 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalkan. Biar mudah diingat. Klik selanjutnya. Nah, berarti tidak ada yang pakai. Dicatat Imam Januar 1, 2, 3, 4, 5, 6 @gmail.com. Mungkin selanjutnya Imam Januar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 @gmail.com. Jadi biar nggak lupa. Jadi di sini adalah untuk mempermudah bagaimana kita masuk ke dalam alamat Gmail kita nantinya. Kemudian di bagian sandi, usahakan kita menggunakan campuran angka, huruf kapital, kecil, dan juga tanda baca, ya, atau simbol untuk lebih rumit. Jangan menggunakan angka saja, jangan menggunakan huruf saja, karena itu sangat mudah untuk dibaca. Hanya butuh hitungan detik untuk membaca kalau cuma satu kombinasi saja, ya. Jadi usahakan, contoh saya menggunakan seperti ini. Sandi 1, 2, 3, 4, 5 misalkan seperti ini. Jadi sudah ada perbedaan berapa? Huruf besar, huruf kecil, angka, dan tanda baca. Atau mungkin ditambahin lagi belakangnya, terserah. Yang terpenting ingat dicatat. Nah, setelah itu klik selanjutnya. Nah, klik simpan biar nggak lupa di handphone. Klik selanjutnya, namanya Imam Ganteng sesuai dengan penulisan nama depan dan nama belakang. Nah, cara buat emailnya udah beres, udah selesai. Nggak perlu yang bermuluk-muluk, apalagi harus menghadap kemana, nggak usah. Yang terpenting jelas dan dicatat. Nah, setelah membuat email, apakah langsung buat YouTube, Mas? Jangan dulu. Wajib kita amankan. Wajib kita amankan. Kalau tidak diamankan, maka orang lain, contoh, saya ingin masuk lagi, tambah profil klub, login Imam Januar 1, 2, 3, 4, 5, 6 @gmail.com. Klik selanjutnya. Karena tidak ada kerangkeng, ya, Sandi 1, 2, 3, 4, 5 karena Gmail yang gak ada kerangkeng, maka sebagai orang lain atau perangkat lain sangat mudah masuk ke dalamnya. Nah, seperti ini, sangat mudah masuk untuk ke dalam Gmail kita. Nah, maka saran saya setelah membuat Gmail wajib kita amankan, pasang kerangkengnya, ya. Cara membuat kerangkengnya nanti di dalam Gmail boleh diklik profilnya, ya. Kemudian ada menu kelola akun Google Anda. Klik menu kelola akun Google Anda dan di sini pilih keamanan. Klik keamanan. Nah, di sini masih tanda seru. Artinya di sini masih nggak aman atau kurang aman. Nah, di bagian Google akun tadi, ya, caranya nanti diklik profil akunnya. Kemudian pilih kelola akun Google Anda, ya, diingat profil kelola akun Google Anda, lalu masuk ke bagian keamanan. Kemudian di sini kita scrolling ke bawah. Yang pertama keamanannya yang wajib dilakukan adalah verifikasi 2 langkah. Ini wajib diaktifkan karena ini juga salah satu syarat ketika ini menjadi partner YouTube. Ini yang menjadi syaratnya. Maka klik verifikasi untuk diaktifkan. Caranya hanya cukup menyiapkan nomor handphone saja.
dan nomor handphone tersebut ingat disimpan. Kalau untuk channel dibuang nggak masalah, tapi kalau untuk Gmail disimpan, ingat disimpan. Klik aktifkan verifikasi 2 langkah. Kita masukkan +62, contoh. Klik selanjutnya dan kita cek untuk kodenya, biasanya ya, mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Nah, ini sudah masuk. Verifikasi 2 langkah sekarang sudah aktif. Aktif sejak 10.21 barusan. Ya. Kemudian di bawahnya ada kunci sandi keamanan. Biasanya kalau menggunakan handphone biasanya pakai kunci layar. Kemudian sandi barusan. Kemudian ada perintah Google. Perintah Google ini kalau kita tertanam di perangkat Android atau di tablet, sehingga ketika ada orang mau login lagi, dia akan mengirimkan perintah. Apakah itu Anda? Nah, saya ingin praktekkan lagi. Sekarang sudah saya tambahkan keamanan atau cracking cukup 1. Saya mau masuk lagi. Contoh, apa emailnya tadi ya? Masih ingat? Imam Januar 1 2 3 4 5 6 ya. Oke. Terus sandi 1 2 3 4 5. Nah, klik selanjutnya. Apakah langsung bisa masuk atau masih ada kerangkeng? Pertama ada kerangkeng, yaitu dia mengirimkan perintah Google kepada Galaxy Tab. Coba saya buka Galaxy saya, tab saya. Nah, ternyata benar. Nah, ini namanya perintah Google. Seandainya teman-teman nggak merasa login dan ini kok tiba-tiba login, langsung klik bukan, jangan izinkan. Seandainya ada perintah seperti ini, kalau memang bukan teman-teman yang login, langsung klik bukan, jangan izinkan. Kalau memang iya, itu saya. Nah, ini adalah namanya perintah Google, ya, paham ya? Oke. Perintah Google. Lanjut, ada keamanan yang lain. Di bawahnya ada nomor telepon pemulihan. Isi juga, silakan. Kemudian ada email pemulihan. Nah, ini juga penting. Email pemulihan atau email cadangan ini berfungsi apabila 1. Kita benar-benar lupa sandinya atau lupa emailnya, maka tinggal buka daripada email pemulihannya. Dan saat mengisi email pemulihan, diisi email apa Mas? Saran saya, buatlah 1 email yang bukan @gmail, tapi bisa menggunakan @yahoo.com atau yang lainnya, Outlook, terserah, 1 saja untuk sebagai email pemulihan dari banyak email kita nanti. Jadi pemulihannya cukup 1 saja. Silakan nanti teman-teman bisa membuat dari @yahoo.com atau @outlook.com, terserah ya. Kemudian ada juga keamanan, menambahkan opsi keamanan, contohnya Google Authenticator. Nah, ini adalah sebagai pengganti nomor handphone kita nantinya, menggunakan aplikasi namanya Authenticator. Dan Authenticator ini kita bisa mendapatkan, teman-teman bisa download di aplikasinya di handphone, di Play Store, namanya Authenticator ya. Authenticator. Nah, seperti ini. Authenticator di sini bisa menggunakan bawaan Google juga boleh, bawaan Microsoft pun juga boleh, silakan. Nah, cara menautkannya tinggal teman-teman siapkan aplikasinya, aplikasi Authenticatornya, klik siapkan autentikasi. Cari aplikasi Authenticatornya, lalu tinggal menu scan. Ya, kalau menggunakan 2 handphone, nah tinggal scan seperti ini, lalu kodenya akan dikirimkan ke Gmail kita. Nah, ini canggih sekarang sudah. Klik berikutnya, lalu masukkan kode yang ada di aplikasi kita ya. Yang ada di aplikasi kita ini sebagai pengganti nomor.
Ketika mungkin nomornya hilang atau hangus atau sudah nggak tahu kemana mas nomornya, maka Google Authenticator ini adalah salah satu penyelamatnya. Sudah aktif Google Authenticator. Saya ingin coba lagi login. Nah ini sekarang sudah centang hijau, artinya sudah mulai aman. Saya ingin coba login lagi. Login. Apa itu? Imam Januar 1 2 3 4 5 6. Kemudian Sendi 1 2 3 4 5 add. Nah, saat login pertama kali adalah yang namanya perintah Google. Aduh, HP saya ketinggalan di rumah, nggak ada orang di rumahnya, atau HP-nya rusak. Jadi nggak bisa untuk membuka aplikasi handphonenya untuk klik iya, maka bisa menggunakan coba cara lain. Klik coba cara lain. Pakai nomor HP. Aduh, nomor HP-nya hangus, nomor HP-nya mati sudah mas. Maka gunakan dapatkan kode dari aplikasi Google Authenticator. Tinggal dibuka aplikasi Google Authenticatornya. Jadi satu aplikasi ini bisa menyimpan banyak email nantinya. Tinggal masukkan kode yang dikirimkan melalui aplikasi, namanya Google Authenticator ya. Nah sekarang sudah bisa masuk. Nah ini adalah cara untuk keamanan teman-teman. Tambahkan pemulihan silakan kalau ingin ditambahkan, atau menambahkan nanti boleh, asal aja lewati. Nah ini adalah cara untuk membuat email dan setidaknya untuk kita amankan. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan teman-teman? Ya silakan Mbak Siva. Bebas, tidak ada masalah. Yang penting saat pengisian, karena di dalam AdSense kita diminta untuk mengisi ulang, mengisi datanya, nggak masalah. Silakan, ada pertanyaan lain tentang email? Ya. Handphone hilang. Terus si nomor, si email, dengan pemulihannya dong. Dulu pernah Pemulihan. Nah, kenapa saya udah punya akses nih ke pemulihannya, nomor udah ada, masih bisa tidak? Masih bisa diakses nggak ya kira-kira? Soalnya kan nomor HP kan berarti di pemulihan. Terus email berarti udah nggak punya akses ke HP yang lain. Nah pertama kita ngomongin pihak Google. Saya pernah memiliki email ini dan nomornya hilang dan handphonenya hilang. Dulu saya membuat nama depannya ini, nama belakangnya ini, dan tanggal lahir saya ini, dan dibuat di perangkat ini. Baru dikirimin aksesnya nanti. Langkah terakhir. Belum juga dibalas, langsung di Jakarta ke Google. Membawa KTP. Bawa KTP ke Google. Nanti ditanya perangkatnya, alamatnya. Ada lagi silakan. Mau praktek atau lanjut dulu? Praktek atau lanjut dulu buat email? Lanjut. Hah? Lanjut apa praktek buat email dulu? Nanti lanjut malah bingung buat emailnya. Buat email ya. Oke, kita praktek silakan. Yang sudah paham bisa bantu, yang nggak paham. Siap. Yang nggak paham ya harus belajar. Ayo praktek, teman-teman mana semuanya? Ayo Ansori. Ayo bantu buat email saya. Sudah selesai dikumpulkan. Yang sudah boleh pulang. Bisa nanya saya juga, silakan. Bisa berkelompok. Kebetulan sudah tadi malam. Bantu bosnya. Iya tadi malam juga. Cocok kan anak kanca iki.
kapal KOD. Ya. Silakan masuk ya. Isu nih. Jadi mungkin kemarin yang pernah buat di Melawur sekarang lebih hati-hati ya. Nambah biasa ya. Keamanannya keamanan di atas digeser ya.